Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awanah halaman ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min at-tafakkuri fi kulli yawmin wa lailah. Dan sepantaslah bahwa adalah bagimu itu wirid daripada berfikir fi kulli yaumin wa lailah, dalam setiap hari dan setiap malam. Tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin, yang engkau tentukan baginya berfikir akan sa'atan, sejam, atau sa'atin, atau beberapa jam. Jadi musannif rahimahullah mengajak kita, hendaklah kita setiap hari atau malam itu punya waktu khusus untuk berpikir. Jadi kita tentukan setiap hari 1 jam, apa sesudah subuh, apa pas malam sahur, kita tentukan sejam atau beberapa jam yang kita gunakan khusus untuk berpikir. Adapun apa yang harus kita pikirkan nanti di depan akan dijelaskan. Wa ahsanul awqati litafakkuri afraghuha wa asfaha wa ajdaruha fi husulil qalbi kajawfil laili. Dan bermula sebaik-baik waktu untuk berpikir itu afraghuha, itu yang paling kosongnya waktu, wa asfaha, dan paling bersihnya waktu, wa ajdaruha, dan paling lajaknya waktu, fi husulil qalbi, dalam mendapatkan kedamaian hati. Waktu yang terbaik yang kita gunakan untuk berpikir yaitu waktu yang longgar, waktu yang tenang, bersih, waktu yang dalam waktu itu kita bisa mendapatkan kedamaian hati. Kajawfil laili, seperti misalkan tengah malam. Tengah malam suasana tenang, damai, enggak ada gangguan, jadi sangat bagus digunakan untuk berpikir. Wa'alam anna salahad dunya waddin mauqufun ala sihhatit tafakkuri. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh kebaikan dunia dan agama itu sangat bergantung, mauqufun, sangat bergantung kepada sehat pikiran. Nah, jadi kata beliau, baik tidaknya dunia seseorang, baik tidaknya agama seseorang itu sangat pengaruh kepada bagusnya pikiran, kepada sehatnya pikiran. Artinya kalau pikiran kita sehat, pikiran kita positif, insya Allah hidup kita, dunia dan agama akan baik juga. Wa man a'ta haqqahu minhu akhadha bihabdin wafirin min kulli khairin. Barang siapa memberikan, ia akan haknya berpikir. Bermula siman, yang memberikan ia akan haknya siman, minhu, darinya berpikir, akhadha, niscaya telah mengambil ia bihabdin wafir, dengan bahagian yang sempurna dari setiap kebaikan. Jadi orang-orang yang telah memberikan haknya, artinya menggunakan haknya untuk berpikir, dia pasti akan mendapatkan bahagian yang sempurna, mendapatkan kebaikan dari segala hal. Karena semuanya dimulai dari pikiran. Apapun yang akan kita pikirkan biasanya akan terwujud. Kalau baik yang kita pikirkan, baik pula yang akan terjadi. Kalau jelek pikiran kita, biasanya akan wujud dalam bentuk kejelekan. Waqad warada tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Dan sungguh telah waridlah oleh satu khabar, dalam satu khabar dijelaskan tafakkuru sa'atin, berpikir sejam itu lebih baik daripada ibadah setahun. Luar biasa kelebihan berpikir. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun, ibadah sunnah maksudnya. Kenapa? Sejam berpikir lebih baik daripada ibadah setahun. Ibadah setahun yang kita lakukan maksudnya jadi ibadah sunnah, ibadah yang tidak muta'adi, ibadah yang manfaatnya hanya kepada diri kita sendiri. Adapun dengan berpikir biasa, dengan pemikiran, dengan kita memikirkan sesuatu walaupun hanya sebentar, itu siapa tahu dalam hal itu merupakan
kita bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Berpikir misalkan tentang diri kita, hal-hal yang menyebabkan rusaknya akhlak kita. Kita berpikir tentang hal-hal bagaimana cara menghindari dari riya, menghindari dari takabur. Berpikir bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keikhlasan. Jadi dengan 1 jam yang kita gunakan untuk hal itu menyebabkan semua amalan kita sesudahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali karramallahu wajhah, telah berkatalah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ibadata kat tafakkuri, tidak ada ibadah yang nilainya seperti berpikir. La ibadata kat tafakkuri, tidak ada ibadah yang nilainya seperti berpikir. Wa qala ba'dul arifin, berkatalah sebahagian arifin rahimahullah, al fikratu sirajul qalbi fa idza zahabat fala idha'atalah. Berpikir itu sirajul qalbi, lampu hati. Pikiran itu lampu hati. Faiza zahabat, bila pergi ia fala idha'atalah, maka tidak ada lagi yang bisa meneranginya hati. Jadi pikiran itu penerang hati, lampu hati. Ketika pikiran sudah hilang, maka hati menjadi gelap, tidak ada lagi yang bisa meneranginya. Luar biasa. Cuma masalahnya apa sih yang harus kita pikirkan? Apa saja yang perlu kita pikirkan dalam hidup ini? Wa majaril fikri katsiratun. Adapun hal-hal yang bisa kita pikirkan itu sangat banyak sekali. Faminha, sebahagian daripadanya hal yang bisa kita pikirkan, wa huwa asyrafuha, dan ini merupakan hal yang paling mulia, an tatafakkara fi ajaibi masnu'atin dahil bahirah wa asari qudratihil batinati wad dhahirah wa ma bassa minal ayati fi malakutil ardi was samawat. Sebahagian daripada hal yang bisa kita pikirkan itu antatafakkar, engkau berpikir fi ajaibi, pada keajaiban ciptaan Allah, masnu'atillahil bahirah, pada keajaiban ciptaan Allah yang sangat megah ini, wa asari kudratihi, dan bekas dari kudrahnya Allah, baik yang batin dan yang zahir, wa ma bassa minal ayat, dan apa-apa yang telah Allah tebarkan daripada ayat-ayatnya, fi malakutul ardi, dalam kerajaan bumi dan langit. Antara lain yang bisa kita pikirkan yaitu keajaiban ciptaan Allah yang ada di alam ini. Ya, segala macam tentang dunia. Kita pikirkan tentang hewan-hewan yang ada di dunia. Apapun yang kita lihat sebenarnya bisa kita pikirkan. Apapun yang Allah tebarkan berupa ayat-ayat dalam kerajaan bumi dan lain, apapun yang Allah ciptakan semuanya menjadi ayat sebenarnya. Ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kehebatan Allah, tentang betapa detailnya Allah dalam menciptakan sesuatu. Kita lihat cicak bisa kita pikirkan bagaimana dia merayap di dinding, rezekinya tetap ada. Kita lihat kupu-kupu bisa kita pikirkan dengan berbagai macam aneka warna yang sangat indah. Apapun yang kita lihat sebenarnya bisa kita pikirkan. Tentang nyamuk sekalipun, sering kita dengar para ustadz penceramah menyatakan bagaimana dengan nyamuk. Hanya seekor nyamuk itu menyebabkan ada ribuan profesor nyamuk yang mengkaji tentang nyamuk, mengkaji tentang obat yang bisa menghindari kita dari nyamuk, yang menyebabkan dia bisa mati, misalkan tidak menggigit kita, mengganggu kita, ataupun mungkin ada nyamuk-nyamuk berbahaya yang membawa wabah demam berdarah. Bagaimana para dokter memikirkan mencari obat untuk menyembuhkan individu dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita pikirkan. Wa hadza tafkiru yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa sifatihi wa asma'ihi. Bermula ini berpikir tentang ciptaan Allah itu yazidu, menambah ia dalam ma'rifahmu tentang zat Allah, sifatnya dan asma-asmanya Allah. Jadi semakin kita berpikir tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu pasti akan menambah kita untuk semakin mengenal Allah, mengenal sifatnya dan asmanya. Dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menganjurkan kita untuk berpikir, misalnya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, maka mereka tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan. Kaji tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan oleh Allah. Apakah langit tidak ada tiang atau memang ada tiang tapi tidak terlihat, dan seterusnya.
Jadi banyak ayat Quran yang menganjurkan kita untuk berpikir tentang alam semesta ini. Nah, coba para pemikir dengan waktu yang digunakan untuk berpikir, akhirnya mereka menemukan penemuan-penemuan yang bermanfaat untuk seluruh manusia. Waqad hasallahu alaihi biqaulihi, dan sungguh telah mengajak oleh Allah alaihi kepadanya berfikir biqaulihi dengan firman-Nya Allah. Jadi Allah mengajak kita hambanya untuk berfikir dengan firman Allah, unduru madza fis samawati wal ard. Lihat olehmu apa aja yang ada di langit dan di bumi. Allah menganjurkan kita untuk melihat, berpikir terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Kita berpikir tentang langit, tentang bintang segala macam, kita bakal jadi ahli astronomi. Berpikir tentang bumi, mungkin nanti kita akan jadi ahli geologi dan seterusnya. Wa anta min ajaibil masnu'at, dan engkau juga termasuk daripada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Kita ini bahagian dari keajaiban ciptaan Allah. Fatafakkar fi nafsik, maka berpikir olehmu pada dirimu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam bumi itu ada ayat-ayat bagi orang yang meyakini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu juga ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang kuasanya Allah. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak berpikir? Wa yanbaghi an tatafakkara fi alaihi wa ayatihi allati awsalaha ilaika, dan sepantaslah bahwa engkau berpikir pula pada alaihi, pada nikmat-nikmatnya Allah, wa ayatihi, dan pada pemberian-pemberiannya Allah, allati awsalaha, yang telah menyampaikan ya Allah akannya nikmat tadi ilaika kepadamu, wa ni'amahu allati asbagha alaika, dan terhadap nikmat-nikmatnya Allah, nikmat allati asbagha, yang telah menyempurnakan ya Allah akannya nikmat alaika kepadamu. Kita berpikir tentang nikmat Allah yang sangat banyak, pemberian Allah, berbagai macam karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dari pikir-pikir itu bisa menimbulkan bangkitlah rasa syukur dalam diri kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun, maka ingat olehmu akan nikmat-nikmat Allah, mudah-mudahan kamu itu beruntung. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bila engkau mau menghitung akan nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan bisa menghitung akannya nikmat. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa-apa yang ada pada diri kamu daripada nikmat, faminallah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa samratu hadzal tafakkuri imtila'ul qalbi muhabbatillah wal istighalu bi syukrihi batinan wa zahira. Bermula buah ini berpikir tentang nikmat Allah, tentang berbagai macam karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Wa samratu hadzal tafakkuri, bermula buah ini pemikiran itu imtila'ul qalbi, akan penuh hati kita bi muhabbatillah, dengan cinta kepada Allah, wal istighal, akan sibuk bi syukrihi, dengan mensyukurinya Allah terhadap segala nikmatnya. Jadi kalau kita mengingat nikmat Allah, membayangkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, akan timbul hati kita akan penuh dengan cinta kepada Allah sebagai pemberi nikmat, dan akan timbul bangkitnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, batinan wa zahira, syukur secara batin dan syukur secara zahir. Kama yuhibbuhu wa yarda, sebagaimana yang menyukai akannya, sebagaimana yang menyukainya Allah akannya dan meridai Allah akannya. Artinya dengan mengingat nikmat Allah, berpikir terhadap banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, akan hati kita akan penuh dengan cinta kepada Allah, dan akan timbul rasa syukur dalam zahir dan syukur batin. Syukur dalam arti kita akan menggunakan nikmat Allah pada tempat yang Allah anjurkan. Jadi syukur nanti bukan hanya sekedar ucapan di mulut alhamdulillah, tapi syukur itu semacam perbuatan, kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada tempat yang Allah inginkan. Wa yanbaghi an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika. Dan tambahan lagi, apalagi yang perlu kita pikirkan. Wa yanbaghi an tatafakkara, dan sepantaslah bahwa engkau berpikir
fi ihatati ilmillahi bika, pada meliputinya ilmu Allah terhadap dirimu, wa nadrihi ilaika, pandangannya Allah kepadamu, wa itla'ihi alaika, dan mengetahuinya Allah alaika kepadamu. Perlu juga kita pikirkan betapa ilmu Allah itu sangat luas. Allah mengetahui segala gerak-gerik tingkah laku kita. Allah senantiasa memantau kita. Allah mengitlak, mengetahui dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Perlu kita pikirkan ya. Dengan berpikir tentang pengetahuan Allah yang sangat luas ini, insya Allah akan menghindarkan kita dari maksiat kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh telah kami ciptakan akan manusia, wa na'lamu ma, dan kami tahu akan apa tuwaswisu, yang membuat was-was dengannya nafsuhu, oleh dirinya manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami tahu apa yang diwaswas dengannya oleh dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya manusia tadi daripada urat lehernya. Jadi Allah berfirman, Allah telah menciptakan kita, dan Allah juga tahu apa yang dibisikkan oleh diri kita. Segala dorongan yang ada dalam diri kita Allah Maha tahu. Karena itu hati-hati, dan Allah lebih dekat kepada kita. Pengetahuan Allah itu, Allah meliputi, penjagaannya lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita sendiri. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu dengan apa yang kau kerjakan itu Maha tahu, Maha melihat. Jadi Allah senantiasa bersama kita. Di sini dalam tafsir dijelaskan bersama dalam arti bersama dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan bantuannya. Sangat dekat sekali. Allah tahu apa yang, Maha melihat apa yang kita kerjakan. Waqala ta'ala, Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui akan apa yang ada dalam langit dan apa yang ada dalam bumi. Allah tahu segalanya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada daripada bisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsah illa huwa sadisuhum. Tidak ada pula dari bisik-bisik 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Al-ayat. Artinya Allah senantiasa mengetahui segala tingkah laku kita. Enggak boleh ada bisik-bisik terhadap kejahatan. Karena apa yang kita bisikkan Allah pasti mengetahuinya. Wa hadza tafakkuru samratuhu an tastahiyya minallahi ay yaraka haitsu nahaka aw yafquduka haitsu amaraka. Wa hadza tafakkur, bermula ini berpikir tentang luasnya pengetahuan Allah, tentang Allah tahu segala tingkah laku kita. Samratuhu, itu bermula buahnya ini berpikir, itu antas tahiyya, itu engkau akan malu daripada Allah, ayyaraka, bahwa melihat ini Allah akan dirimu, haisunahaka, pada tempat yang melarang yang Allah akan engkau, au yafquduka, atau tidak mendapatkan yang Allah akan engkau, haisu amaraka, pada tempat yang memerintahkan yang Allah akan engkau. Jadi berpikir tentang luasnya pengetahuan Allah akan menghasilkan buah, berupa buahnya kita akan malu kepada Allah. Manakala Allah melihat kita pada tempat yang dilarang. Pada tempat-tempat tertentu Allah melarang kita berada di situ, kita akan malu untuk berada di situ. Dan juga kita akan malu tidak berada di tempat yang Allah menganjurkan kita ada di tempat itu. Pada tempat kebaikan mestinya kita ada di situ. Tiba-tiba kita enggak ada, akan timbul rasa malu karena kita sadar benar bahwa Allah Maha memantau kita. Wa yanbaghi an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulaka wa ta'arudika li sukhtihi bi ityanika ma'anhu nahaka. Dan selanjutnya yang perlu kita pikirkan yaitu, dan sepantaslah bahwa engkau berpikir fi taqsirika, pada kelalaianmu, fi ibadati maulaka, dalam beribadah kepada Tuhanmu. Kita juga berpikir, merenung, introspeksi tentang bagaimana lalainya kita dalam ibadah kepada Allah. Wa ta'arudika li sukhtihi, datangnya dirimu bagi kemarahannya Allah. Bi ityanika ma anhu nahaka, dengan datangnya dirimu terhadap apa yang darinya kita dilarang. Jadi kita berpikir tentang kelalaian kita, lalai kita dari ibadah, justru kita malah datang kepada hal-hal yang menyebabkan Allah marah. Ta'arrudika, datangnya dirimu li sukhtihi, bagi kemarahan Allah, bi'ityanika, dengan sebab datangnya dirimu
akan ma anhu yang dari ma itu nahaka melarang yang Allah akan dirimu. Kita datang kepada hal-hal yang Allah melarangnya. Nah, kita berpikir tentang kelalaian diri kita supaya timbul rasa pengen taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah engkau mengira annama khalaqnakum, bahwa sungguh kami ciptakan akan kamu abasa, main-main? Apakah kamu mengira, hai manusia, bahwa Allah telah menciptakan kita untuk sebagai permainan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa sungguh kamu kepada kami itu tidak akan dikembalikan? Bukan. Kita diciptakan bukan main-main, dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah menipumu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Wa qala Ta'ala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya engkau itu akan datang kepada Tuhanmu, kadhan benar-benar datang. Famulaqih, maka engkau akan menjumpainya. Wa hadza tafakkur yazidu fi khaufika min Allah wa yahmiluka ala laumi nafsika wa tawbihiha wa mujanabatit tafsiri wa mulazamatit tashmir. Bermula ini berpikir tentang kelalaian tadi, kelalaian kita dalam ibadah, lalai kita terjatuh dalam maksiat kepada Allah. Wa hadzat tafakkur yazidu fi khaufika, itu akan menambah ya dalam rasa takutmu kepada Allah. Wa yahmiluka, dan mendorong ia akan dirimu ala laumi nafsika, untuk mencela dirimu, wa taubihiha, untuk mencela dirimu, wa mujanabatit taksir, dan mendorong dirimu untuk meninggalkan kelalaian, wa mulazamatit tasmir, dan untuk melazimkan segera bergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mengingat-ingat, memikirkan, menghisap diri kita, mengintrospeksi diri kita terhadap berbagai macam kelalaian kita selama ini. Lebih-lebih bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, rahmah dan ampunan. Kalau bulan ini kita tidak semangat dalam beramal kebaikan, kapan lagi? Nah, jadi berpikir tentang kelalaian itu akan mendorong kita untuk segera bangkit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an tatafakkara fi hadzal hayatid dunya wa kasratis ashghaliha wa baliha wa sir'ati zawaliha. Dan sepantaslah bahwa engkau berpikir pada ini kehidupan dunia. Hal-hal yang perlu kita pikirkan selanjutnya yaitu an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya. Engkau berpikir pada ini kehidupan dunia, wa kasrati ashghaliha, pada banyaknya kesibukannya dunia, wa wabaliha, banyak-banyak wabal, akibat buruknya dunia, wa sir'ati zawaliha, dan cepat hilangnya dunia. Kita pikirkan tentang dunia, bagaimana dunia yang sangat cepat sekali berubah. Betapa banyak kesibukan di dunia yang tidak kelar-kelar, tidak selesai-selesai. Selesai dari satu kesibukan, kita akan menuju kesibukan yang selanjutnya. Betapa banyak derita yang kita rasakan di dunia, betapa cepat hilangnya. Hari ini kita kaya, besok menjadi bangkrut. Hari ini kita sehat, besok menjadi miskin. Apalagi sekarang zaman Covid, siapapun ada kemungkinan untuk ditimpa oleh penyakit ini. Coba kita bayangkan betapa dunia ini memang tempat ujian. Dunia ini tempat yang penuh dengan ujian. Di dunia bukan akhir segala-galanya, tapi ada kelanjutan perjalanan yang harus kita tempuh. Karena itu perlu kita mempersiapkan bekal yang banyak. Wa fil akhirah wa na'imiha wa dawamiha, kita juga perlu berpikir tentang akhirat. Wa na'imiha, kenikmatannya akhirat. Wa dawamiha, dan keabadiannya akhirat. Qala Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayah la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Demikianlah menjelaskan oleh Allah bagi kamu akan ayat-ayat la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kalian berpikir fid dunya wal akhirah, tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu mengutamakan akan kehidupan dunia. Rata-rata manusia itu suka
hal yang cepat-cepat, yang instan, karena dunia ini terasa instan dan cepat. Bahkan kalian mendahulukan mengutamakan akan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma hadzal hayatud dunya illa lahwun wa la'bun. Wa ma hadzal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Tidaklah ini kehidupan dunia melainkan kelalaian dan permainan. Jadi dunia ini sebenarnya hanya kelalaian, permainan, panggung sandiwara. Banyak kepalsuan di sini. Fa innad darul akhirah lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah dia yang sebenarnya kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya itulah di akhirat nanti. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Wa hadza tafakkuru yusmiru lakan zuhda fid dunya wa raghbata fil akhirah. Bermula ini berpikir itu membuahkan ia, menghasilkan ia akan bagimu akan zuhud dalam dunia dan cinta terhadap akhirat. Berpikir tentang segala macam tetek bengek dunia, tentang betapa lelahnya hidup di dunia, betapa banyak masalah di dunia, betapa cepat berubahnya dunia ini, itu bisa menghasilkan manfaat berupa kita zuhud dalam dunia. Zuhud dalam dunia dalam arti kita akan mengambil dunia seperlunya saja. Kita akan semakin cinta kepada akhirat. Wa yanbaghi an tatafakkara fi nuzulil maut. Selanjutnya, dan pantaslah engkau bahwa berpikir fi nuzulil maut, pada datangnya kematian, wa husulul hasrah wan nadamah ba'dal faut, dan akan hasilnya penyesalan, hasilnya kerugian dan penyesalan sesudah luput. Dan sepantaslah engkau berpikir tentang akan datangnya kematian. Kita juga perlu, walaupun kita sehat walafiat, perlu kita membayang-bayangkan, memikirkan tentang bagaimana kematian bisa datang kapan saja, bagaimana kita akan menyesal. Husulil hasrah, hasilnya penyesalan, hasilnya kerugian, wan nadamah, penyesalan ba'dal faut, sesudah kematian. Bila mati sudah datang sementara kita dalam maksiat, maka ketika itu penyesalan akan benar-benar datang, dan penyesalan ketika itu tidak lagi berguna. Kita minta dikembalikan ke dunia, waktunya sudah habis, sudah tidak bisa lagi. Jadi sebelum kematian terjadi, hendaklah kita berpikir supaya mendorong kita untuk bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan oleh Muhammad, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, yang engkau sekalian lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian engkau akan dikembalikan kepada yang maha, kepada alimil ghaibi, yang mengetahui segala yang gaib, wasyahadah, dan segala yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka dia akan memberitahukan kepadamu dengan apa yang telah engkau kerjakan. Jadi firman Allah ini surah Al-Jum'ah, Allah menyatakan kematian yang semua kita selalu melarikan diri dari kematian dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam usaha. Apapun akan kita kerahkan untuk menyelamatkan diri kita dari kematian. Allah mengatakan bahwa kematian itu akan datang menjumpai kita. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah yang tahu, yang gaib dan yang nyata. Ketika itu Allah akan memberitahukan kepada kita segala apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Maka nanti di sana kalau kita memang banyak kebaikan akan bahagia, kalau banyak kejahatan yang kita lakukan penyesalan akan tiba. Namun ketika itu penyesalan tidak lagi berguna. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah berfirman hatta, sehingga idza jaa ahaduhum, hingga bila datang kepada salah satu mereka oleh kematian, qala, berkata ia, bila kematian datang kepada salah satu kita, nanti kita akan berkata, rabbirji'uni, Allah kembalikan aku, la'alli a'malu shaliha, mudah-mudahan aku bisa aku amalkan akan amalan yang saleh, fima taraktu, pada apa yang dulu telah aku tinggalkan. Ketika kita mati, kita akan berkata kepada ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku lagi, la'alli a'malu shaliha, mudah-mudahan aku akan mengamalkan amalan yang soleh, fima taraktu, pada hal-hal
perkara-perkara yang dulu telah aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kematian itu kalimat yang Allah itu qailuha, yang menentukan kalimat itu. Kematian itu satu kalimat Allah, satu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu juga. Tidak bisa, kalau kematian sudah tiba, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa juga dipercepat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai melalaikan akan dirimu oleh amwalukum, oleh harta kamu, wala auladukum, jangan pula oleh anak-anak kamu, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Jangan sampai harta dan anak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Ila qaulihi, hingga sampai kepada firman-Nya Allah Ta'ala, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak akan menunda oleh Allah akan satu jua, idza jaa ajaluha, apabila tibalah ajalnya jua. Artinya ajal itu satu ketetapan Allah yang tidak akan dipercepat, tidak akan pula ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faidatu hadzal tafakkuri kasrul amali wa islahul amali wa i'daduz zadi liyaumil ma'ad. Bermula faedah ini berpikir. Wa faidatu hadzal tafakkuri, bermula faedah ini berpikir tentang kematian tadi. Kasrul amali, akan pendek angan-angan kita. Kita tidak akan lagi berangan-angan, tapi akan segera bergerak. Angan-angan mengharapkan keampunan Allah tanpa bertaubat, itu angan-angan. Jadi berpikir tentang datangnya kematian akan memendekkan angan-angan. Angan-angan akan kita hilangkan. Kita akan segera bergerak cepat, segera taubat, segera memperbanyak kebaikan. Wa islahul amal, segera memperbaiki amal. Wa i'daduz zat, dan segera mempersiapkan bekal liyaumil ma'ad, untuk hari akhirat. Nah, kalau kita meyakini bahwa kematian bisa datang kapan saja, maka tidak perlu cita-cita terlalu tinggi yang muluk-muluk. Artinya ya segera kita bergerak memperbaiki amal. Kita mulai dari diri kita, dari hari ini, dari sekarang, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa kepada hari akhirat. Wa 'alaika an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafallahu biha awliya'ah wa a'da'ah. Dan sepantaslah, wa 'alaika, dan hendaklah engkau tatafakkara, berpikir pada akhlak-akhlak dan amal-amal, wasafallahu biha, yang Allah sifatkan dengannya akhlak dan amal tadi, awliya'ahu, akan awliyanya Allah, wa a'da'ahu, dan akan musuh-musuhnya Allah. Jadi kita perlu membaca Al-Quran, mempelajari tentang akhlak-akhlak para nabi, akhlak-akhlak awliya Allah, dan juga akhlak-akhlak musuh Allah, akhlak-akhlak penjahat, akhlak Fir'aun, akhlak Haman, akhlak Karun. Semua kita pelajari. Kita pelajari akhlak-akhlak aulia Allah untuk kita teladani. Kita pelajari akhlak-akhlak musuh Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah, supaya akhlak itu kita tinggalkan. Wa fima 'adda lil fariqaini minal khairil 'ajili wal ajili, dan apa-apa yang telah Allah persiapkan. Kita berpikir juga fima 'adda,